pasti. Kemarin saya juga sempat menjadi titik terlemah saya kemarin. Saya sempat merasakan kayak, aduh capek banget. Ternyata saat kapal saya yang mengendarai, semua penting. Cuma kan tinggal melihat kita di situ perannya sebagai apa. Prodinya administrasi perkantoran begitu ya Mbak ya? Pasti sudah belajar banyak dong di administrasi perkantoran. Ya. Untuk ketika Mbak Rizky belajar di administrasi perkantoran, itu ada nggak sih ilmu-ilmu yang relevan diterapkan di BEM? Banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast dimanapun dan kapanpun. Kembali lagi di Stop Map Story Mahasiswa Administrasi Perkantoran. Bersama saya Aisyah Putri. Kali ini di depan saya sudah ada dua mahasiswi hebat dari Politeknik Pusmanu. Dan kerennya lagi, dua mahasiswa ini sama-sama dari Prodi Administrasi Perkantoran, begitu ya, betul? Oke, yang pertama kita akan berkenalan dengan mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Yang pertama ada Mbak Gita. Oke, Mbak Gita boleh perkenalkan diri Mbak Gita dong. Oke, halo, apa kabarnya? Semoga baik semua ya di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Nurgita Fitriana, biasa dipanggil Gita. Saya mahasiswi Politeknik Pusmanu Pekalongan, Prodi Administrasi Perkantoran semester 6. Dan di sebelah Mbak Gita dan Mbak cantik juga ini ada Mbak Rizky. Boleh dong Mbak kita kenalan sama Mbak Rizky ya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriilah dari Prodi Administrasi Perkantoran semester 4. Saya di sini satu kelas nih sama Mbak Aisyah Putri. Ya benar banget, satu kelas kita ya. Oke Mbak, kita pertanyaannya dari siapa dulu nih? Dari Mbak Gita dulu atau dari Mbak Rizky dulu kita tanya? Bebas ya. Bebas ya. Oke. Yang pertama kita ada Mbak Gita. Jadi Mbak Gita ini salah satu mahasiswi Politeknik Pusmanu yang sekarang menjabat ya? Ya. Menjabat posisi sebagai Duta Genre Kota Pekalongan. Hebat banget kan? Di Politeknik Pusmanu punya Duta Genre Kota Pekalongan. Iya. Mbak, mungkin boleh dijelaskan dong ya, Duta Genre itu apa sih? Oke, genre sendiri adalah singkatan dari generasi berencana. Iya. Dan kalau dutanya pasti sebagai role model ya. Dan kita itu memberikan atau mempersiapkan wadah untuk remaja Kota Pekalongan khususnya karena saya menjabat di Kota Pekalongan ya, agar terhindar dari 3 permasalahan inti remaja. Yang pertama ada pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Untuk lainnya kita mempersiapkan konseling juga nih. Intinya kita berkecimpung di dunia remaja. Berarti kalau misalkan saya jadi remaja nih ya, iya. Mau konsultasi tentang konseling bisa langsung boleh chat Mbak Gita ya. Nanti kita biasalah ya. Iya. Oke, tenang aja Mbak Putri ya. Saya mau bimbingan konseling, butuh bimbingan konseling saya. Oke, Mbak sebagai duta genre Mbak, sibukan Mbak Gita sehari-hari itu apa sih? Sehari-hari ya? Iya. Sehari-hari atau untuk di dunia genrenya nih? Boleh dijelaskan mungkin sehari-hari tapi di duta genre gitu. Oke. Kalau duta genre sendiri kan tugasnya untuk penyuluhan ya. Awalnya kita penyuluhan di berbagai tempat, berbagai sasaran juga, mulai dari remaja intinya, lalu di masyarakat. Seperti kalau di organisasi masyarakat ada IPMU, IPPNU, lalu ada ibu-ibunya juga, ada di kalangan pemerintahan juga. Kita penyuluhan di berbagai tempat untuk membawakan banyak materi. Kalau di genre juga ada beberapa materi yang harus dibawakan ya, yaitu ada substansi tentang tadi permasalahan remaja, pernikahan dini dan sebagainya, lalu ada HIV AIDS, stunting, life skill, bonus demografi dan sebagainya. Lalu yang kedua kita juga mengadakan konseling untuk remaja. Lalu kegiatannya apa lagi ya? Kita berkunjung sih biasanya untuk mengontrol apa aja keluhan dan permasalahan remajanya seperti itu. Berarti sibuk sekali ya Mbak setiap hari. Lumayan untuk bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat. Berarti ini di masyarakat, ini mengabdi ke masyarakat gitu ya Mbak ya? Luar biasa sekali, ini hebat banget loh ya, mahasiswi mengabdi di masyarakat. Senang nggak Mbak bisa mengabdi di masyarakat? Senang, karena punya teman banyak ya, relasinya tambah banyak, punya kenalan tambah banyak, dan bisa mengenal karakter dengan berbagai latar belakang juga. Terus sebagai duta genre nih, Mbak Rizky skip dulu bentar ya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Oke. Sebagai duta genre, sebetulnya kan tadi udah
ngobrol tentang kesibukan sebagai Iya. duta genre. Kalau peran duta genre di masyarakat itu berarti semacam apa Mbak, gimana? Sama sih sebetulnya ya. Peranannya ya berkontribusi dengan masyarakat sebagai tangan kanannya dinas sosial juga. Kalau ada informasi banyak nih, kan Pak, biasanya kalau dinas berbicara dengan remaja itu agak susah ya, harusnya Iya. remaja sama remaja. Iya. Jadi kita sebagai tangan kanannya nih, biar cepet kenanya, cepet apa ya, bersatu, menyatu Iya, dengan menyatu. sesama remaja kan ngobrolnya enak. Iya. Jadi menyampaikan permasalahan, menyampaikan informasinya lebih gampang. Terus kita juga punya beberapa program juga nih peranannya untuk menciptakan remaja yang lebih berkualitas. Remaja yang berkualitas, untuk mungkin ada nggak sih Mbak, mungkin kan tadi kan untuk menciptakan remaja yang lebih berkualitas gitu ya. Berkualitas di sini itu berkualitas yang bagaimana begitu Mbak? Sehat ya pertama ya, sehat iya. lahir batin. Iya. Lalu yang mau remaja yang terhindar dari permasalahan tadi, lalu remaja yang mau menata kehidupannya, merencanakan kehidupannya, entah itu dari segi belajar, entah itu dari segi nanti jenjang pernikahan ke Iya. depannya, dan remaja yang mau menata kehidupannya untuk lebih berprestasi dan berguna untuk masyarakat. Waduh, hebat banget nih ya. Keren. Oke, kita pilih dulu ya, skip dulu Boleh, ya, Mbak boleh. Rizky. Oke, jadi teman-teman ini mungkin agak familiar ya dengan Mbak Rizky ya, karena Mbak Rizky ini adalah seorang presiden mahasiswa. Tepuk tangan dong buat Mbak Rizky. Kayaknya ini hebat banget tuh. Mbak Rizky di Politeknik Pusmanu, benar ya Mbak Rizky itu adalah presiden mahasiswa? Ya, betul Iya. banget. Di Politeknik Pusmanu punya seorang presiden mahasiswa perempuan ya? Pertama Mbak? Sebelumnya udah pernah Oh, udah ada. pernah ada. Berarti ini yang kedua. Kedua. Presiden mahasiswa perempuan kedua di Politeknik Pusmanu Pekalongan. Oke Mbak Rizky, sebagai ini udah berapa lama sih menjabat sebagai presiden BEM? Dari SK turun itu dari bulan Januari tanggal 17, berarti kalau dihitung sampai sekarang hampir 3 bulan ya. Hampir 3 Iya. bulan. Gimana Mbak jadi presiden mahasiswa? Selama 3 bulan nih. Belajar banyak ya, Iya. pasti pengalamannya juga luar biasa. Terus otomatis yang tadinya jadi mahasiswa yang sekedar mahasiswa, Iya. ya sekarang harus benar-benar bisa menjadi mahasiswa yang tahu segala informasi yang ada di kampus, terus tahu informasi-informasi BEM di luar juga, dan mewajibkan saya sendiri sebagai seorang presiden itu harus lebih mengenal teman-teman yang lain. Berarti sebelumnya mengenal nggak Mbak? Ya itu ya, sebenarnya saya itu tipe orang yang kalau ketemu orang ya udah kita kenal gitu. Oh, iya. Nah sekarang itu nggak bisa gitu Mbak Putri. Kalau sekarang ketemu orang harus tahu, oh dia itu dari UKM apa, Oh gitu ya. dia itu sebagai apa gitu. Mbak, ketika pertama menjabat sebagai presiden mahasiswa, langkah apa yang Mbak Rizky ambil ketika pertama menjabat dan menjabat sebagai presmap gitu ya Mbak ya? Itu langkah apa sih Mbak Rizky ambil untuk menggerakkan sebuah kapal bernama BEM gitu ya? Jadi langkah yang pertama saya ambil, yang pertama adalah saya harus belajar dulu nih. Iya. Apa sih BEM itu? Saya sebelumnya memang satu periode bersama presiden sebelumnya, tapi ternyata saat kapal saya yang mengendarai, Iya. ternyata itu berbeda. Jadi kita ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga yang pertama harus saya lakukan adalah mengambil sikap atas perubahan-perubahan yang ada. Terus kita belajar bareng, dan yang pertama juga saya lakukan sama anggota-anggota lain adalah kita meningkatkan solidaritas dulu sama anggota. Karena bagaimanapun kan BEM adalah badan eksekutif yang menaungi banyak UKM. Jadi kalau kita nggak bersatu nanti gampang diruntuhkan gitu. Oh iya. Kan ini berarti menaungi banyak UKM ya Mbak? Dan setiap UKM itu kan biasanya punya minat bakatnya itu berbeda-beda bidangnya. Ada mungkin UKM seni ya Mbak kita, terus ada UKM canting, jurnalistik begitu. Nah bagaimana cara Mbak Rizky mengkoordinir UKM ini agar pastinya jadi satu pikiran dan satu tujuan gitu ya, memajukan Politeknik Pusmanu begitu ya Mbak? Gimana cara Mbak Rizky mengkoordinir? Oke, yang pertama, jadi jumlah UKM di Politeknik Pusmanu itu ada 6, untuk himpunan mahasiswanya ada 3. Jadi ada 10 organisasi mahasiswa,
Itu semuanya kita punya satu forum bareng yang setiap 1 bulan itu kita punya rapat bulanan dan evaluasi. Nah, terus saya sendiri juga menjaga komunikasi sama teman-teman. Jadi mulai dari perencanaan sampai nanti evaluasi semuanya kita lakuin bareng-bareng. Contohnya dari Hima AP sendiri itu pun sebenarnya kan bukan menjadi cakupannya BEM ya, tapi kita tetap komunikasi karena bagaimanapun kita sebagai mahasiswa harus saling berkontribusi bareng kan. Terus setelah kita ada rapat bulanan dan evaluasi, kita juga punya satu forum bareng yang sama atasan atau sama manajemen. Itu biasanya ada kumpulan bareng juga yang membahas tentang beberapa permasalahan, terus ada evaluasi pendanaan dan lain sebagainya. Jadi ya yang paling penting adalah komunikasi ya. Iya, yang penting ada komunikasi gitu ya Mbak, karena semua bisa dikomunikasikan pastinya dong. Oke Mbak Rizky, kan ini jadi banyak sekali ya pasti ya, apalagi kita sebagai administrasi perkantoran yang belajar pertamanya adalah manajemen, mesti itu dibutuhkan dalam semua organisasi. Mesti Mbak Gita juga luar biasa banget ini. Jadi yang pertama bisa kita terapkan adalah ilmu manajemennya dulu nih. Yang kedua, setiap organisasi pasti ada administrasinya. Iya benar banget. Wah itu sangat-sangat rapi gitu ya. Apalagi di Hima kita sendiri, di program studi kita sendiri itu kan administrasi menjadi poin utama kita karena prodi kan. Jadi kita bisa belajar gimana sih proposal yang baik, terus undangan-undangan itu semuanya masuk semua. Terus masalah yang kedua adalah masalah etika dan attitude. Etika dan attitude? Iya dong. Iya, etika. Kita kan selama ini juga dituntut untuk berpenampilan rapi, terus bisa menjaga gimana sih adab kita. Itu sangat masuk lagi dalam BEM. Meskipun BEM itu organisasi kampus, tapi itu langsung berhubungan dengan orang-orang penting kampus kan. Iya, benar. Nah itu jadi sangat-sangat masuk. Terus bagaimana kita sih menjaga penampilan itu udah nggak kaget lagi kalau di BEM, karena saya sendiri dari administrasi perkantoran udah terbiasa dengan hal seperti itu. Termasuk cara berkomunikasi yang baik juga ya? Ya betul itu. Ini dua-duanya ini punya komunikasi yang baik juga, cara komunikasi yang baik nih, baik Mbak Gita maupun Mbak Rizky ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Gita atau Mbak Rizky nih habis ini. Terserah ya. Bebas ya. Bebas. Oke, Mbak Rizky dulu ya, kita lanjut sebentar. Mbak Rizky, di bawah kepemimpinan Mbak Rizky, BEM ini akan dibawa seperti apa Mbak ke depannya? Wow, pertanyaannya berat banget ini ya, mau dibawa ke mana? Jadi gini, saya punya beberapa visi misi ya pastinya ya. Iya dong. Yang pertama itu kita ingin gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu menghapus semua kesalahpahaman atau yang masyarakat itu salah menduga tentang mahasiswa tukang tukang palai, terus gimana dia memberontak di masyarakat. Itu mau mengubah persepsi masyarakat tentang hal tersebut. Jadi kita juga di angkatan ini, di periode ini kita banyak melakukan program kerja yang berhubungan dengan masyarakat agar masyarakat itu percaya. Selain itu juga membangun trust masyarakat terhadap kampus kita, biar bagaimanapun kita ada di Kabupaten Pekalongan, masyarakat Kabupaten Pekalongan juga harus kuliah di Politeknik Kusmanu. Oke, terus selanjutnya yang paling penting saya juga ingin memperbaiki administrasinya. Apalagi saya anak administrasi perkantoran, jadi kita perbaiki sedikit-sedikit dari mulai pembuatan SK, terus sampai nanti laporan dan LPG itu benar-benar saya perbaiki. Ya mumpung presidennya masih anak administrasi perkantoran, enggak ya. Terus yang kedua, saya ingin mungkin nggak banyak program kerja yang luar biasa, tapi saya ingin kedepannya atau penerus dari angkatan saya itu memiliki kemampuan dan juga kapasitas yang luar biasa ke depannya. Yang lebih ya. Iya, jadi kami benar-benar ingin memupuk teman-teman yang semester 2 sekarang ini untuk bisa, ini loh organisasi, kalian harus melek lagi terhadap kampus kalian, terus gimana sih kalian itu harus bersikap kalau ada masalah itu. Jadi nggak hanya kita mengajukan nama BEM-nya saja, tapi kita juga memberikan pengaruh kepada semester 2 untuk mau kedepannya mengembangkan BEM sendiri dan lebih umumnya ke kampus kita sendiri. Waduh, sangat berdedikasi ya Mbak ya. Mbak, kan Mbak Rizky ini menjabat sebagai ketua presiden mahasiswa ya. Mbak, motivasi apa sih Mbak Rizky pengen jadi presiden mahasiswa begitu? Kalau ditanya sebenarnya nggak ada motivasi. Nggak ada motivasi. Ya, jadi awal mula saya jadi presiden pun
Jujur ya, saya nggak ada kemauan untuk menjadi presiden ataupun punya ambisi, itu nggak ada sama sekali. Kepercayaan itu saya dapatkan dari pertama orang tua dulu. Saya dapat orang tua percaya bahwa kamu mampu kok kalau jadi seorang pemimpin ya. Dari kepercayaan orang tua merambah lagi ke kepercayaan teman-teman. Terus dari semua kepercayaan yang mereka berikan itu akhirnya kayak, oh iya ya, saya kok nggak berani gitu loh. Akhirnya saya maju terus. Jadi motivasi terbesar saya bukan berarti saya ingin punya jabatan, saya ingin dikenal sama anak-anak kampus, enggak. Saya punya satu motivasi bahwa kalau saya bisa melakukan dan kalau saya mampu untuk belajar, kenapa saya tidak melakukan? Saya Mbak Gita ya. Ini mungkin Mbak Gita sebagai duta genre nih, bagaimana pandangan Mbak Gita tentang kepercayaan orang terdekat gitu pada kita, Mbak? Mungkin bisa disampaikan gitu. Agak kenceng dikit gitu ya mungkin. Kepercayaan pasti kita jaga banget ya Mbak Rizky ya. Apalagi kalau kita udah didukung banyak, udah diberikan solusi banyak, ini kayaknya bagus deh. Itu pasti kita sebagai orang yang dipercaya harus benar-benar nih membuktikan juga pastinya dengan kita mau belajar, mau mencari ilmu yang lebih baik lagi, mencari banyak relasi untuk bisa menjaga kepercayaan itu kan kita harus lebih banyak belajar, mencari ilmunya lagi juga. Ya, kalau sudah diberikan kepercayaan itu sulit, tapi kita untuk perbaikan diri kita juga ya Mbak Rizky ya. Kayak berat, tapi itu tuh menjadi power bagi kita juga betul, gitu loh. Untuk perubahan yang lebih baik lagi. Percaya diri gitu ya. Iya. Kalau Mbak Gita sendiri punya motivasi apa sih sampai akhirnya bisa menjadi duta genre Kota Pekalongan? Oke. Motivasi ya Mbak Rizky ya. Motivasi berawal dari kebetulan Kaprodi kita ya, ada Pak Arya Mulya Pradana. Waktu itu ketemu sama saya, ada informasi lomba duta genre di Kota Pekalongan. Kebetulan saya juga domisilinya di Kota Pekalongan. Terus ditawari, Mbak Gita ikut duta genre ya, mau ya. Di situ saya sama sekali tidak tertarik. Kebetulan saya bukan ranah saya di perdutaan itu. Jadinya emang saya bisa kan gitu kan pasti. Saya juga nggak punya niat sama sekali untuk ikut loh waktu itu. Tapi memang diberikan kepercayaan, diberikan motivasi sama Pak Arya itu pertama, lalu sama teman-teman saya juga, sama kayak Mbak Rizky ya. Kebetulan saya juga dipasangkan oleh orang yang mempunyai power juga di kehidupan saya. Jadi oke lah, kita usaha bareng nih, boleh kita banyak belajar. Kebetulan saya juga non-pik ya, kalau di genre kan ada pik remaja, pik mahasiswa. Tapi saya itu non-pik, jadi saya dari umum. Apalagi saya di sini kan kabupaten ya, ikutnya di kota, itu kan sangat nekat sebetulnya ya. Luar biasa sekali. Apalagi yang lainnya tuh sudah punya wadah untuk mereka belajar apa aja sih materinya tentang genre dan sebagainya. Kalau saya sama pasangan saya benar-benar dari nol. Saya tahu tentang substansi genre, tentang materi genre itu pas technical meeting lomba duta genre Kota Pekalongan. Benar-benar yang lainnya tuh sudah melotok ya di kepala, aku udah tahu semua. Aku sama pasangan saya Mas Alif ya, benar-benar nggak tahu materi apa sih yang akan diujikan nanti. Pas panitia bilang, kalian udah tahu kan apa sih substansi genre? Emang ada yang materi itu saking kita nggak taunya. Tapi dari situ kita punya motivasi untuk yaudah kita harus belajar lebih, kita punya effort lebih nih jadinya untuk belajar dari manapun. Mereka udah gampang, teman-teman rival saya udah gampang untuk belajar, mereka udah punya bukunya, udah punya untuk gurunya, mau harus belajar apa aja sih. Tapi kalau aku kan nggak punya sama Mas Alif. Maka dari itu modal cuma kita searching di Google, kita cari apa aja sih materinya, apa aja sih yang harus dibahas. Kita juga dulu di genre itu punya salam genre, kita sama sekali nggak tahu waktu itu. Tapi dengan itu jadi genre itu berkecimpung tentang remaja, tentang permasalahan remaja. Kebetulan pasangan saya kan dari duta, tapi duta wisata, dia kan nggak tahu juga tentang genre, jadi kita sama-sama dari nol nih. Habis itu terus kita motivasinya dari orang tua juga. Kita nggak mikir ya bakal juara atau enggak, kita modal nekat aja, yang penting kita ikut seleksinya dulu nih. Dan kebetulan ternyata emang masuk 6 besar. Habis itu kita dipisah juga, saya sama Mas Alif itu dipisah punya pasangan sendiri-sendiri setelah masuk 6 besar ya.
Tapi pas 3 besar kita dipertemukan lagi. Alhamdulillahnya ya. Dan ternyata kita juga menjadi juara 1 di Kota Pekalongan. Luar biasa Kota Pekalongan ya. Ini yang penting berusaha dulu ya Pak ya. Betul. Berarti yang bisa diambil yang penting Yakin kita yakin berusaha dan mau belajar. Oh, mau belajar gitu ya Mbak. Oke, Mbak Gita, Iya. dengar-dengar Mbak Gita ini berbakat di dunia tarik suara, benar Mbak? Iya betul, alhamdulillah. Oke, dan Mbak Gita ini pernah menjabat sebagai ketua UKM Seni. Seni Ya. di Politeknik Kusmanu. Mbak boleh tahu dong, ketika menjabat sebagai ketua UKM Seni, Iya. prestasi apa sih yang pernah ditorehkan oleh di bawah kepemimpinan Mbak Gita? Gitu. Oke. Apa ya? Saking banyaknya Iya, nih Saking banyaknya ya, juga bingung. Enggak. Ya kalau dari seni banyak sih ya. Untuk di tari juga banyak menorehkan prestasi. Kalau saya sendiri di bidang tarik suara, beberapa lomba telah saya ikuti kayak di genrenya genre musik ya ini ya, Iya, pindah iya. ya. Pop, terus dangdut juga pernah beberapa kali. Terus musikalisasi puisi juga pernah. Ya pokoknya di bidang seni tarik suara deh. Hebat banget ya Mbak Gita ya. Udah nggak diragukan lagi kalau Mbak Gita Iya tuh dong. ya. Ini suaranya aja udah enak banget didengar gitu. Gitu ya. Iya, Pak Putri juga enak kok dari tadi ya didengarin ya. bisa aja Mbak Gita. Oke, ini pertanyaan buat mahasiswa hebat ini ya, kita ngobrol soal kan ini kan punya kesibukan yang luar biasa padat sekali gitu ya. Bagaimana cara Mbak ini membagi waktu? Mungkin dari Mbak Rizky dulu ya. Boleh. Mbak Rizky dulu dong, mungkin gimana nih membagi waktu ala presiden mahasiswa gitu. Untuk bagi waktu ya, saya sendiri sebenarnya orang yang pelupa. Iya. Ini saya jujur ya, saya pelupa. Tapi saya punya cara gimana sih untuk bagi waktu. Jadi saya punya kalender pribadi, baik itu fisik maupun handphone. Jadi setiap kegiatan yang emang udah direncanakan saya tulis di handphone. Terus bisa juga dalam satu hari kadang seperti tadi sebelum kesini harus kelarin kerjaan dulu, terus habis ini kesini, habis ini rapat lagi. Itu sebenarnya bagaimana kita menjaga konsistennya waktu juga ya. Kalau emang rapatnya 3 jam, ya udah selesai 3 jam. Gitu. Dan kalau memang sering banget yang menjadi kegagalan adalah satu, karena pengaruh handphone biasanya ya. Kalau udah buka handphone mesti Iya. lupa waktu. Terus yang kedua karena kita ketemu temen, udah saking enaknya ngobrol, terus jadi lupa mau ngapain lagi. Nah itu saya biasakan juga sama teman-teman. Jadi dalam satu organisasi pun kayak gitu. Kalau emang rapatnya udah selesai, ya udah kita tutup dulu. Nanti untuk masalah mau ngobrol, mau makan itu setelah rapat gitu. Terus untuk masalah di rumah pun saya sama menerapkan kayak gitu juga sama adik saya, sama kakak saya. Jadi Ya. saling mengingatkan bahwa kalau sudah waktunya sholat, ayo sholat dulu. Kita selesaikan yang lain gitu. Jadi punya catatan pribadi. Yang kedua selalu mengajak orang lain untuk mengingatkan saya. Gitu aja sih kalau saya. Tadi kan ada pengaruh handphone ya Mbak katanya. Iya. Kalau pengaruh rebahan Mbak, udah Itu lebih kenceng kayaknya ya. Gitu ya. Lebih Makanya kuat lebih ya. kuat gitu. jadi kalau udah rebahan udah lupa gitu semuanya ya. Oke, ini kan kita udah dengar bagaimana cara membagi waktu ala presiden mahasiswa Politeknik Kusmanu. Selanjutnya kita bakalan dengar bagaimana cara membagi waktu ala duta genre Kota Pekalongan. Waduh. Yang pastinya jadwal sosialisasi terus Ada gitu ya Mbak ya. Coba kita dengar dong. Bagi waktu ya. Iya Kalau aku sendiri menurut skala prioritas ya. Iya, Jadi di mana kita di situ dibutuhkannya itu seberapa penting dulu nih. Semisal kita menjadi duta genre, kita di situ harus sosialisasi dan harus kita yang tampil. Jadi kita yang utamakan dulu. Kalau yang lainnya misal bisa digantiin, minta tolong digantiin dulu. Walaupun nanti kita telat datang, yang penting kita udah ada komunikasi dulu ya. Komunikasi juga harus dijaga tuh. Apalagi kemarin juga saya sempat kan waktu seleksi duta genre dan mau ke Jawa Tengah. Kemarin mau berangkat, kita melaksanakan sosialisasi banyak sekali. Kita punya program unggulan juga tentang 30 Days Challenge, di mana kita harus bersosialisasi di 30 tempat yang berbeda dan 30 materi yang berbeda. Itu kan Wow. membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Ya. Cara bagi waktunya gimana? Saat pagi, alhamdulillahnya kemarin nih kan banyak online-nya ya kita Iya. ya. Nah, aku bersyukur banget tuh di situ. Jadi pas online aku mengerjakan tugas
sekolah kampus biasanya malam. Memang kita waktu tidurnya jadi kurang, tapi memang bagaimanapun kita harus bisa nih mencakup semuanya. Untuk kuliahnya aku kerjain malam, dan saya berkomunikasi dengan dosen saya dulu dimanapun, karena saya perwakilan dari kampus juga, jadi kan dosen mungkin bisa ya mempunyai apa namanya, Memaklumi gitu ya. betul, maklum untuk kita kegiatannya. Alhamdulillahnya dosen Politeknik Pusmanu Pekalongan juga baik-baik semua, mengerti semua. Jadi untuk tugas kampus saya kerjakan malam, lalu siang saya ada seleksi di kota, waktu itu mau ke Jawa Tengah juga. Terus sorenya alhamdulillah saya juga ada pekerjaan freelance juga nih. Ya itu dibagi sesuai dengan skala prioritas kita. Yang terpenting kita dahulukan dulu. Nih, waduh, ketika Mbak Gita ngomong kayak gitu nih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih. Iya. Tapi sebelum itu, kita mungkin Mbak Gita sama Mbak Rizky haus ya, kita minum dulu ya. Siap. Karena kita Oke, boleh. tadi ini udah ngobrol-ngobrol banyak. Mungkin boleh diminum dulu Mbak Gita dan Mbak Siap. Rizky. Memang luar biasa ya di podcast ini ya. Diberikan servis yang baik. Iya dong. Dan dari kita kan juga dari administrasi perkantoran. Iya. Kita harus tahu dong cara menjamu tamu dengan baik, harus tahu dong ya. Betul banget. Ini ada apanya ya? Macam etika juga ya Mbak Rizky ya, masuk dalam bagian etika. Oke Mbak Gita, tadi kan udah ngobrol tentang cara membagi waktu Mbak Iya. Gita. Tadi Mbak Gita sempat ngomong nih, Mbak Gita ketika maju ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Berarti Mbak Gita maju sebagai duta genre di, Kota Pekalongan. Mewakili Kota Mewakili Kota Pekalongan Pekalongan. maju ke Jawa Tengah. waduh, hebat banget ya. Gimana Mbak, pengalaman mungkin bisa dong dibagi. Oke, Pengalamannya pengalamannya gitu. ya. Pastinya kembali lagi ke effort yang lebih ya. Karena kebetulan kan kita dari belajar dari nol lagi, yang lainnya sudah supportnya banyak banget, bagus-bagus semua. Kalau bahasanya anak muda sekarang speknya tuh spek PI. PI apa coba? Putri Indonesia. Di Jawa Tengah itu sudah tinggi, pinter-pinter, cantik-cantik. Public speakingnya bagus semua. Di situ saya pas pertama masuk di hotel, kan saya pasangan saya Mas Alif. Dia juga tinggi, ganteng, dia pakai lengkap lah ya. Iya. Dia baru masuk itu sudah dinotis sama orang lain. Ini Mas Alif ya dari Kota Pekalongan. Di situ saya sebagai butiran debu kayaknya di sini. Wah, ini saingannya udah bagus-bagus semua, cantik-cantik, tinggi-tinggi loh beneran. Saya udah insecure di situ, sudah insecure karena saya termasuk orang yang biasa. Jadi nggak terlihat tinggi banget. Yang lainnya benar-benar tinggi banget. Aku orang yang biasa, 160-an lah ya biasa. Yang lainnya tuh 170. Kebayangkan cewek setinggi itu. Saya masuk situ terus ketemu sama orang banyak, ketemu sama dari BKKBN Jawa Tengah juga. Lalu untuk seleksinya kita ada beberapa seleksi ya, wawancara, penyuluhan, minat bakat, satunya tes tertulis. Itu membahas tentang remaja lagi, substansi genre lagi ya. Terus pengalamannya senengnya karena menambah banyak teman dari se-Jawa Tengah, kan ada 35 atau 36 ya se-Jawa Tengah, kabupaten kota. Lalu kalau sedihnya apa ya? Sedihnya nggak ada sih, cuma butuh usaha yang lebih aja untuk bisa bersaing dengan mereka. Alhamdulillah diberikan kelancaran sampai akhir. Diberikan kelancaran dan juga pastinya butuh dukungan orang sekitar ya Mbak ya. Betul, dengan dukungan orang sekitar itu menambah percaya diri kita betul untuk maju. Jangan lupa berdoa juga, pastinya dimanapun ya. Itu menjadi kekuatan saya kemarin. Pokoknya harus berdoa kalau mau maju. Kemarin sempat masuk, kita kan tidak mengekspektasikan untuk bisa masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Alhamdulillah. Kan kemarin kan, jadi sebelumnya Keren Kota sekali. Pekalongan itu sudah ada liburnya untuk tidak masuk ke 10 besar. Jadi kita tuh dari rumah udah kita expect-nya ke atribut aja lah, influencer waktu itu kemarin. Karena bisa dilihat ya di Instagram saya tuh isinya tentang genre semua. Karena kemarin targetnya mau jadi influencer, saya sama Salih. Sama berbakat nih, kita dipolkan di situ. Tapi ternyata Allah mengasihkan rezeki yang lebih, masuk di 10 besar dan masuk di 5 besar. Luar biasa ya. Di Politeknik Pusmanu punya mahasiswa yang luar biasa seperti ini loh. Ini berkandungan dari kampus juga. Saya Iya. juga mengambil banyak pelajaran ya.
dari dosen-dosen kita nih banyak memberikan motivasi, memberikan dukungan. Jadi kita ambil baiknya dan alhamdulillah berkat dosen-dosen kita yang baik. Ada dukungan dari kampus Iya, juga betul. begitu ya Mbak? Kan ini kan ada dukungan dari kampus ya Mbak ya, terus dan punya kesibukan yang padat, itu pengaruh nggak Mbak ke waktu kuliah? Pastinya pengaruh dong. Pastilah, pasti. Kemarin saya juga sempat menjadi titik terlemah saya. Kemarin saya sempat merasakan kayak, aduh capek banget dengan kegiatan yang banyak banget. Apalagi saya semester akhir ya. Mau tugas akhir, magang juga, wah. Tapi ya alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik. Berarti sempat apa ya, di titik terlemah gitu ya Mbak ya. Terus ketika Mbak Gita di titik terlemah itu, motivasi apa sih yang kemudian membuat Mbak Gita ini nggak, aku harus semangat gitu loh? Karena semuanya memang harus dijalani, siap nggak siap harus dijalani. Karena gitu ya Mbak ya. Karena saya juga ya sudah kewajiban saya sebagai mahasiswa. Yang kedua saya punya jabatan juga. Gimana pun ya aku harus bisa menjalani dua-duanya. Itu Berarti pengaruh sekali ya kalau pengaruh kuliah. pasti. Kalau Mbak Rizky gimana Mbak sebagai presiden mahasiswa, pengaruh nggak Mbak kesibukan Mbak Rizky sebagai presiden mahasiswa, terus sebagai mahasiswa juga ini pengaruh nggak ke waktu kuliah? Alhamdulillah banget ya, saya jadi pertama kali jadi presiden itu di waktu liburan dulu nih. Jadi pengaruhnya belum kerasa, jadi baru kerasa itu sekarang. Jadi yang harusnya pulang jam 4 itu sekarang harus lebih, karena setelah pulang kampus harus ngajuin proposal, harus apa juga bimbingan sama teman-teman UKM yang lain gitu ya. Tapi kan nggak sesibuk Mbak Gita ya. Kalau Mbak Gita kan wah luar biasa banget. Kalau saya masih bisa lah, masih aman. Cuma ya ini merelakan waktu weekendnya jadinya ya. Katanya kalau seorang organisasi kan nggak boleh dong membicarakan apa itu weekend gitu kan. Jadi ya weekend kita harus tetap produktif. Jadi ya banyaknya waktu weekendnya yang tersita gitu. Tapi untuk masalah perkuliahan insya Allah masih aman. Terus ya benar juga masalah komunikasi sama dosen itu penting banget. Dan bersyukur juga ya dosen Politeknik Kusmano selain baik itu mereka itu juga memberikan gimana sih jalan yang terbaik Ya, memberikan solusi ya. Ya jadi itu kayak kalau kita punya masalah atau apapun ya dosen itu udah nggak usah jauh-jauh kemana kita mau cari seorang motivator gitu loh. Soalnya dosen kita sendiri itu udah luar biasa banget. Kalau Bu saya punya kayak gini gimana ya, itu langsung dibantu semua. Jadi masalah perkuliahan aman, jadi presidennya pun ya dengan bantuan dosen-dosen dan teman-teman insya Allah masih bisa lah aman. Mendukung juga ya kampus ya pastinya. Oke, ini udah di penghujung acara nih Mbak. Aduh, sudah mau berpisah ya. Iya. Apalagi Mbak Gita ini mau magang lagi ya. Iya. Udah Hari ini libur dong. Libur. Oke. Ini kan kita sudah bersama ngobrol ya, nanti ngobrol-ngobrol banyak tentang kampus juga gitu ya. Ini ada dua mahasiswi hebat dan cantik-cantik ini merupakan dua mahasiswi hebat dari Politeknik Kusmano Pekalongan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mencari kampus yang mendukung segala aktivitas kita, kemudian minat bakat kita, Politeknik Kusmano Pekalongan adalah tempatnya begitu ya Mbak ya? Setuju. Betul sekali. Iya dong. Buat teman-teman yang ingin daftar, nih langsung aja di link di bawah ini gitu ya. Oke. Dan sayang sekali kita harus berpisah. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa dukung kita melalui like dan subscribe ya. Mbak kita sama Mbak Rizky juga dong, nanti like dan subscribe pasti. ya. Sudah. Dan share juga nih, sebelum sesi wawancara kita berakhir. Wawancara bukan ya? Bukan wawancara ya. Ini ngobrol ya. Ngobrol. Berarti sesi ngobrol kita berakhir. Kita pengen apa ya? Macam slogan ya begitu ya, Mbak? Yang kita bufas gitu. Okay. Itu namanya apa? Slogan ya? Ya bisa dikatakan slogan mungkin ya. Oke. Ya kita mau tunjukkan ke teman-teman bahwa kita ini loh dari Prodi Administrasi Perkantoran Politeknik Kusmano dengan bersama-sama Handsign apa sih Mbak? Kan Mbak kita mungkin Handsign gitu ya. Handsign Gofas, dan habis Gofas nanti kita bersama-sama apa yang bisa gitu ya Mbak ya. Like gitu ya. Kok canggung ya? Padahal tadi enggak ngobrol-ngobrol santai. Kita santai aja Mbak, santai. Karena mungkin mau berakhir ya, jadi kayak
gimana nih gitu. Canggungnya mulai keluar Oh, gitu. iya. Mau berakhir, nggak mau berpisah sama saya ya gitu. Iya, takut kangen ya. Oke, kalau kangen nanti japri aja Mbak. Oke, siap. Kalian saya mungkin mau konseling ya, konseling. Boleh. Kita bersama-sama ya. Satu, berarti gini. GoFest apa bisa gitu ya? GoFest Apa bisa? Atau apa bisa GoFest nih? GoFest apa bisa? GoFest apa bisa? 1, 2, 3. GoFest apa bisa? Tepuk tangan dulu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.